Pemirsa, Anies Baswedan didampingi tim suksesnya tiba-tiba ini soan kemarin ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta pada Sabtu siang, di mana ini disambut baik oleh jajaran dari DPD Betul. PDIP, di mana juga masih menunggu ya, kalau respon dari PDIP masih menunggu apa hasil keputusan dari Ketua Umum terkait siapa yang akan dimajukan dalam Pilkada Jakarta. Anies Baswedan didampingi tim suksesnya tiba-tiba sowan ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta Sabtu siang. Kedatangan mantan Gubernur Jakarta itu pun langsung disambut oleh seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Bukan tanpa alasan, Anies mengungkapkan dalam pertemuannya itu kedua pihak turut membahas hal-hal yang menyangkut pemilihan kepala daerah. Ya, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, buka suara soal peluang partainya mengusung Anies Baswedan di Bursa Pilkada Jakarta. Megawati juga merespon soal adanya dukungan agar PDI Perjuangan mengusung Anies. Akankah langkah Anies mulus menjadi Jakarta Satu dengan sokongan Partai Banteng Moncong Putih? Tim TV One mengabarkan. Kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras. Di luar tadi, Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Ya, tapi kalau melihat sebenarnya salah satu survei menyatakan bahwa pemilih PDI Perjuangan ini 7-8% memilihnya Anies. Sisanya kebanyakan Ridwan Kamil, kemudian Ahok. Nah, bagaimana nih? Berapa persen, Ti? 7-8 kata SMRC. Pemilih Masih sedikit PDIP yang memilih ke Anies, Vi. Itu belum sowan, Ti. Setelah soal mungkin beda lagi surveinya ya. Nggak tahu juga. Kita akan membahas terkait soal dari Anies ke DPD PDIP. Ini apakah juga direspon positif dengan nantinya PDIP akan mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Kita akan berbincang dengan narasumber, sudah ada Mas Ipang Pangi Syarwi Caniago. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak Rati, Waalaikumsalam, Bang Arif Fadil. Sebelah masih kosong tuh. Kita terus menunggu ya kehadiran dari Thomas Lembong, juru bicara dari Anies Baswedan. Dan juga kita tersambung melalui Zoom ada Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan yang ikut mendampingi menerima juga Anies Baswedan di kantor DPD PDIP Jakarta. Pagi Bang Masinton. Bang. Pagi Bang Masinton. Ya, pagi Bung Fadil, Mbak Rati, dan Pak Sarawi Pangi. Ya, pagi, saya Bang. ngelihat senyuman Anda pagi ini agak belum lepas gitu ya. Apa yang menyebabkan Masinton Pasaribu belum senyum lepas? Amang masih ada kurangnya dari sowannya Anies Baswedan kemarin? Belum ada sinyal dari Ibu Baru ya? bangun tidur. Jujur banget. Jujur banget. Gimana kansnya bagaimana nih Bang Masinton? Kansnya? Ya, kemarin itu ya silaturahmi lah ya, ngobrol, menyamakan persepsi, ngobrol banyak hal seperti yang disampaikan Pak Anies ya. Kita bicara tentang kondisi Indonesia saat ini gitu ya, bagaimana konstitusi coba selalu diakal-akali dan dikangkangi atas kemauan kekuasaan, demokrasi yang coba dimatikan begitu ya, dan kemudian berangkat dari obrolan itu bagaimana kita tetap konsisten untuk menjaga konstitusi, demokrasi, dan kebinekaan. Nah, maka kemarin juga kita berbicara ya
di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta ada Pak Ketua DPD Pak Aming beserta jajaran DPD PDI Perjuangan dan juga Pak Anies beserta tim beliau. Ya kita berbicara tentang bagaimana membumikan pemikiran-pemikiran Bung Karno ya, sehingga Jakarta sebagai miniatur dari keragaman kemajemukan keindonesiaan kita itu benar-benar menjaga keberagaman, menampakkan wajah keberpihakan terhadap rakyat kecil, dan kemudian kita bicara banyak hal ya, dan juga beliau juga memberikan apresiasi kepada PDI Perjuangan dan khususnya kepada Ibu Megawati, konsistensi beliau sebagai negarawan, menjaga konstitusi, merawat demokrasi, ya, dan konsisten di garis demokrasi itu. Bang Masinton, tapi kedatangan Anies Baswedan ke DPD ini sudah diketahui belum sih sama Ibu Megawati? Dan responnya apa? Apa yang akan menjadi pertimbangan nantinya kedatangan ini bisa direspon positif oleh PDIP? Ya tentunya secara kelembagaan partai, DPD PDI Perjuangan Jakarta pasti melaporkan seluruh kegiatan aktivitas kepartaian ya kepada DPP partai, dan tentu ya hasil pertemuan juga disampaikan oleh Pak Aming sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta kepada DPP. Jadi sifatnya adalah ini sebagai sebuah silaturahmi yang baik begitu ya, dan kita menyamakan persepsi, terus cara pandang kita melihat Jakarta dan juga melihat Indonesia seperti itu. Bang Masinton, termasuk juga selain mendengarkan paparannya Anies terkait dengan komitmen begitu ya, atau mungkin ya kalau saya kasih labelnya mungkin ini syarat agar mau diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Ada juga nggak yang disampaikan semisalnya begini, kita mundur sedikit ke belakang nih. Kan waktu laporan pertanggungjawaban atau selama memimpin 4 tahun di Jakarta cukup banyak ya kritikan-kritikan pedas begitu. Ada nggak disampaikan juga permohonan maaf nih ketika dulu memimpin Jakarta kami mungkin sedikit banyak mendiskreditkan lah hasil karya dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan ketika itu. Ya Pak Anies kan orangnya demokratis, umpama ketika ketemu dengan teman-teman DPRD ya, fraksi PDI Perjuangan Jakarta, ada Pak Pras juga, ada anggota DPRD Bu Yuke dan yang lain-lain ada Pak Rio. Jadi ya beliau sampaikan ya kita ini kadang berseberangan, tapi kita tetap bersama-sama bekerja sama dalam konteks memajukan Jakarta. Jadi ya itu dinamis saja karena Pak Anies ini kan orangnya juga sangat demokratis, jadi memahami relasi antara pemerintah daerah Provinsi Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta sebagai mitra kerja mereka begitu. Oke. Saya mau ke Mas Ipang melihat kemarin soan dari Anies ke DPD PDIP begitu. Apa yang bisa Anda bacakan selama ini nampaknya Anies agak kurang aktif begitu ya Isi kepala Bang Ipang apa sih? Partai politik ya. Tapi ini mau nggak mau mungkin ya karena itu kan satu-satunya cara Anies untuk bisa berlaga di Jakarta. Iya, pertama gini Mbak Rati, Bang Ripadil, memang ini sebenarnya Jakarta ini urusannya tangan dingin DPP biasanya. Cuma secara formalnya SOP standar bahwa mereka berjenjang bertangga ya. Iya. Berarti Sekjen Hasto mengatakan kan harus dari bawah. Jadi ikut, artinya supaya memang tetap menghargai hierarki di partai politik gitu. Untuk menjaga marwah, harga diri, martabat dari daerah DPD dalam konteks ini ya. Nah, jadi wajar kemudian Pak Anies ya mendatangi sowan langsung ke sana, itu menunjukkan bahwa memang beliau punya etikat untuk serius untuk maju gitu. Artinya ini ada persamaan nasib lah sebenarnya. Persamaan nasib PDIP memang kemarin Pak Anies misalnya udah dianggap tutup buku wassalam kata orang kan. Tapi dengan ada putusan 60 ini ya memuluskan langkah jalan Anies untuk kembali bisa berlayar. PDI Perjuangan. Dan itu membuka ruang juga yang PDIP deadlock waktu itu. Nggak ada teman karena di threshold nggak bisa terpenuhi yang 25
kursi dan 20 suara gitu. Maaf kebalik ya. Nah ini konteksnya adalah titik persamaan kepentingan itu yang kita lihat dalam politik. Makanya kalau kita bicara tentang grassroots-nya, pemilih PDIP, pemilihnya PDIP ini apakah betul memilih Anies tadi, apakah betul memilih lebih besar Ahok gitu, Ridwan Kamil. Karena juga mengatakan Anda punya survei, Anda punya data. Bagaimana Anda lihat itu? data ini yang kita harus baca selama ini ya dalam Pilpres saja. Itu memang kelihatan bahwa RK misalnya itu kan lebih cenderung dari PDIP ya, pemilih-pemilih yang bukan dari kebalikan lah ya. Kebalikannya ya. Kebalikan. Nah, selama ini pemilihnya Anies misalnya itu PKS kan begitu ya. Sedikit berarti dari pemilih PDIP. Ya, ke sekarang dengan peta baru ini, jalan baru ini grassroots PKS juga sebetulnya selama ini ke Anies, sekarang harus digeser ke RK. Nah, selama ini pemilih basis pemilihnya RK yang dari Kim ini ya, dari Gerindra, dari Golkar, harus digeser juga. Nah, ini membuat dilematis juga gitu antara grassroots-nya. Tetapi saya mencermati apakah bisa berubah gitu. Partai ID kita kan setahu saya yang paling besar itu kan hanya Jawa Tengah kemarin, itu 11%. Di bawah itu partai ID kita itu kan rendah sebenarnya. Jadi ketika partai ID rendah, maka splitnya besar. Nah, ketika splitnya besar, artinya orang tetap akan bisa berubah lagi pikiran mereka. Mungkin karena figur kali? Iya. Figur lebih besar daripada partai pengusung. Faktor DNA figur lebih besar. Nah, konteks ini artinya adaptasi pemilih bisa memungkinkan terjadi kembali bahwa mereka menyesuaikan kembali. Tapi di dalam konteks ideologi yang disampaikan Ibu Mega itu ada 4 hal kan. Platform ideologi itu konsisten. Yang kedua adalah gatekeeper, penjaga gawang demokrasi. Yang ketiga adalah grassroots atau akar rumput. Yang keempat adalah tidak boleh berkhianat kan. Nah, itu konteks itu saya pahami bahwa ketika bicara tentang ideologi itu memang agak sedikit dimundurkan sedikit dalam konteks ini. Artinya pragmatis transaksional bukan dalam konteks, tapi pragmatis transaksional dalam konteks ini bagaimana menang gitu. Bagaimana bisa berlayar. Artinya gengsi untuk ideologi atau mengutamakan kader itu sedikit dimundurkan. Ini penyesuaian saja bahwa semua partai akan mengalami turbulensi seperti ini, masa-masa yang sulit. Nah, mereka harus mengalah sedikit demi, kalau PDIP konsisten tentu dia akan melihat suara grassroots, akar rumput pemilihnya. Nah, pemilih PDIP itu kan lebih cenderung Ahok misalnya selama ini. Nah, tetapi ini harus dimundurkan sedikit. Bisa karena dianiskan lah gitu ya. Dianiskan lagi. Nah, kalau kampanye kan menarik tuh. Yang kemarin misalnya betul-betul ini kan problematik ya, complicated. Tantangan challenge-nya begini. Mas Masinton bisa jawab nanti, walaupun Mas Masinton mengatakan Anies pasti berlayar. Kan bilang apakah Nasib akan bisa maju. Apa tantangannya apa? Ya, karena memang tantangan ini adalah ketika dulu itu kan Anies dianggap tidak punya prestasi oleh PDIP. Itu dia. Nah, sekarang ini harus dirasionalkan lagi bahwa memilih Anies itu adalah kepilihan rasional gitu. Itu politik. Itulah pertanyaan saya tadi kan Bang Ipang ke Bang Masinton. Tapi saya tetap ada nggak permintaan maafnya juga kepada Anies kemarin kan banyak loh, iya kan? Ya itu. Banjir, apalagi tuh. Itu yang saya sebut dengan politik DNA transaksional pragmatis. Itu lebih cenderung kepada ideologi. Ideologi itu tetap dipakai. Bukan berarti PDIP tidak pakai ideologi, tetapi cenderung intensitas arahnya memang bagaimana ini ya menyelamatkan partai itu. Baik. Ditanggapi Bang Masinton nanti ya. Oke, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan Bang Masinton, tapi kalau melihat ini pemilih dari Anies, pemilih fanatik, kemudian juga pemilih PDIP, ini kan masih ada gap lah, masih ada jaraknya begitu. Bagaimana dari PDIP sendiri kalau nanti mengambil keputusan untuk bersama Anies, mengemas ini agar pemilih dari PDIP mau nih yang dari 2017 Pilkada, Pilpres yang memang tidak mendukung Anies, bahkan lebih banyak untuk mengkritisi program-program Anies. Bagaimana nih Bang? Ya, jadi kalau kalau sudah diputuskan itu kan nanti masyarakat oh iya toh, artinya mereka akan melihat secara pasti calon gubernur yang mana yang akan mereka pilih, kan begitu ya. Nah, artinya apa? Nah, nanti ya tugas partai menjelaskan kepada masyarakat juga relawan ya kenapa kemudian memilih A, memilih B, kan begitu. Nah, itu ya tugas partai politik memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat seperti itu. Dan kemudian tentu preferensi di pemilih Jakarta itu ya
juga sangat dinamis ya. Artinya melihat figur, kemudian programnya kan begitu ya. Karena Jakarta kan basis pemilihnya ya relatif lebih rasional seperti itu, sehingga dari paparan program ya nanti juga akan bisa dilihat perbandingannya antar kandidat gitu ya, program-program yang disampaikan. Nah, saya rasa di Jakarta itu ya swing votersnya juga sangat tinggi ketika dia melihat mana yang lebih rasional untuk programnya dari masing-masing kandidat, dia akan berlabuh ke sana seperti itu. Bang Masinton, saya mau konfirmasi juga dong. Ini katanya beredar juga syarat yang diberikan PDIP ke Anies Baswedan, Bang Masinton. Poin pertama, visi misi calon kepala daerah disiapkan PDIP bukan dari Anies Baswedan sendiri. Lalu yang kedua, politik tata ruang, termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan beberapa poin lainnya seperti diantaranya ini ada mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik dan berdikari di bidang ekonomi. Lalu poin 4, keberpihakan pada wong cilik dan kepribadian dalam kebudayaan. Nah ini benar ada syarat seperti ini yang harus dipenuhi oleh Anies Baswedan? Ya, itu kan bagian dari platform perjuangan PDI Perjuangan. Jadi siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan ya harus melaksanakan program-program tersebut. Itu kan sebagai sebuah keberpihakan kita terhadap bagaimana keberpihakan terhadap rakyat kecil, bagaimana terhadap lingkungan, begitu ya. Nah, karena politik itu ya bukan hanya sekedar bicara tentang orang, tapi juga ekosistem dalam kehidupan itu seperti lingkungan itu kan juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab seorang pimpinan dalam daerah maupun negara. Nah, jadi konsen PDI Perjuangan itu ya pemimpin itu ya harus bisa menjalankan program-program itu baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota seperti itu. Baik. Kita juga sudah terhubung bersama Pak Thomas Lembong, juru bicara Anies Baswedan. Selamat pagi Pak Thomas, assalamualaikum. Pagi Pak Thomas. Pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Wah, terima kasih Pak Thomas waktunya. Kita sudah memulai diskusi nih Pak Thomas. Tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Masinton dan juga Mas Ipang nih, boleh ditanggapi juga. Jadi ada syarat-syarat yang diberikan oleh PDIP untuk Anies Baswedan kalau mau diusung PDIP. Tadi beberapa syarat yang sudah disampaikan. Poin pertamanya visi misi harus dari PDI Perjuangan. Nah itu dia. Dan juga ada poin dari Ibu Ketua Umum, kalau mau diusung harus nurut, mau nggak nih gitu. Jadi tanggapan dari Anies seperti apa? Cukup banyak syarat-syarat yang diajukan. Emang Pak Anies bandel dia? Kok harus nurut? Khawatir nakal. Silakan Pak Tom. Khawatir nakal ya Pak. Itu frasa yang bagus sekali Pak. Khawatir nakal. Nakal berdikari. Sejauh yang saya bisa sampaikan, Pak Anies tidak punya sejarah nakal ya, sebagai pejabat. Tapi kalau saya pribadi sih melihatnya, kalau kita hilangkan gaya tulis atau gaya bicara yang bombastis, ya, itu kan syarat-syarat yang lumayan standar. Misalnya visi misi kan memang selalu disusun bersama oleh para partai pengusung dengan calon yang diusung. Jadi saya tidak melihat syarat-syarat yang beredar itu sebagai sesuatu yang di luar yang lazim ya. Kalau saya anggapnya sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Kalau dibilang nurut ya, nurut dengan janji-janji yang sudah disepakati antara semua pihak kan, sejauh kondisi memungkinkan gitu. Oke, selain itu juga kalau kita melihat tadi juga sempat dibahas terkait dari basis pemilih dari Anies Baswedan sendiri, Pak Tom. Kita tahu bahwa basis pemilih antara Anies dan juga PDIP ini nampaknya agak susah disatukan. Satu Islam konservatif, kemudian juga satu nasionalis begitu ya. Ini tadi kalau dari PDIP mungkin ada caranya dengan mensosialisasikan kepada
elit-elit partai, Ya, kemudian hingga kepada ke grassroots grassroots juga, begitu ya. ya. Kalau dari Anies Baswedan sendiri seperti apa ini? Karena cukup besar gapnya antara PDIP dan juga Anies. Seperti biasa, menurut saya persepsi itu agak berlebihan ya. Kalau kita lihat data dan fakta, kan faktanya PDIP juga punya basis yang kuat di antara umat ya sebetulnya ya, dan Pak Anies juga punya basis yang kuat antara sebagai contoh non Muslim ya kan, dan minoritas yang etnis ya. Jadi mungkin memang di era sekarang, di era medsos, yang menonjol itu adalah kalangan-kalangan yang lebih vokal atau lebih militan ya. Apakah itu di spektrum kiri atau spektrum kanan ya. Tapi kalau kita lihat realitanya sebetulnya PDIP dan Pak Anies besar sekali overlapnya ya istilahnya, jadi banyak sama atau banyak kesinambungannya. Nah, tapi sejauh memang ada kekuatan branding ya, PDIP di tema-tema nasionalisme ya kan, keberpihakan kepada rakyat kecil, sementara Pak Anies punya misalnya branding kuat di antara umat, ya itu bagi saya sebuah peluang yang luar biasa untuk bisa mempersatukan elemen-elemen terbaik daripada kedua pihak ya kan. PDIP tentunya punya sejarah yang hebat, yang luar biasa ya, dari zamannya represi Orde Baru ya, sampai sempat 10 tahun menjadi oposisi yang sangat baik di eranya kepresidenan Pak SBY, Pak Yudhoyono, dan saya kira Pak Anies juga punya sejarah yang luar biasa. Waktu nyalon sebagai gubernur di 2017, tentunya sebuah proses yang sangat sulit, tapi juga 5 tahun menjabat gubernur dalam posisi oposisi juga. Ya, jadi ini peluang untuk mempersatukan elemen-elemen terbaik daripada kedua belah pihak. Oke. Saya masih merelate yang disampaikan oleh Ratih tadi, Pak Thomas Lembong. Ini kita bicara soal kans pemilih begitu ya. Sayangnya memang kami tidak dalam pagi ini memang tidak melibatkan partai lain gitu. Hanya Bang Masinton representatif dari PDI Perjuangan yang memang melakukan silaturahmi politik dengan Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya begini, kenapa sowan seperti ini tidak dilakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya ketika Anies masih diusung gitu ya oleh partai yang sebelumnya ini begitu loh, Pak Thomas? Karena apa? Karena kan kekuatan dua partai yang notabene adalah bisa dikatakan kekuatan dari Jakarta sendiri ada di situ, plus PDI Perjuangan. Ibarat kata kalau kata orang nih, wah Pilkada Jakarta udah selesai nih, nah gitu loh. Mungkin nanti Pak Thomas bisa gitu ya, menjawab dan menjelaskan soal ini ya. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pada saat jeda iklan, waduh banyak sekali spekulasi-spekulasi nih yang beredar nih, di studio ini. Wah, tapi coba kita tanyakan ke Pak Thomas Lembong pertanyaan saya tadi. Silakan Pak Thomas. Sebetulnya kan syawon-syawon seperti ini terjadi ya, tapi tidak selalu dipublikasikan. Ya, dan tentunya dalam dunia politik, meskipun itu bukan bidang saya ya, timing itu kan penting ya. Nah, tentunya kita semuanya menyadari kita lagi di tengah-tengah sebuah krisis konstitusi, ya. Dan penting untuk para pihak memberikan sinyal-sinyal kepada publik, ya kan, dan kepada masing-masing pemangku kepentingan. Jadi memang ini bagi saya sinyal penting bahwa elemen-elemen masyarakat yang setia di garis konstitusi dan mendengar aspirasi rakyat itu mulai bersatu ya. Dan tentunya ini masih baru satu tahapannya, satu langkah. Ini kita bertemu di tingkat DPD Jakarta daripada PDIP ya. Kita belum ke DPP tingkat nasional daripada PDIP, dan ini sebuah proses yang
terus berjalan, tapi kan langkah demi langkah ya. Pak Tom, Namanya usaha, kalau Pak. kita masih usaha ya, Masih usaha. masih ada waktu juga begitu ya. Pak Tom, kalau kita flashback ke belakang sedikit begitu ya, melihat cukup banyak kritikan yang disampaikan PDI Perjuangan. 5 tahun kepemimpinan Anies dari 23 janji kampanye, hanya 5 yang terrealisasi. Kemudian Bu Mega juga sempat menyatakan, ibu kota ini amburadul Ya. pada era kepemimpinan Anies. Nah ini tanggapannya seperti apa? Dan Sudah dimaafkan nggak sudah kemarin tuh dimaafkan kira-kira tuh? nggak banyak kritikan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan kepada Anies? Pertama, kritikan itu sangat-sangat penting ya. Kita semua sangat butuh kritik dalam sebuah sistem yang imbang ya, dengan yang namanya checks and balances. Saya tahu banget bahwa Pak Anies, apalagi saya ya, tidak pernah tersinggung secara personal ya, apapun kritikannya. Dan saya kira ini juga pelajaran bagi semua ya, semua pihak. Ini kita lagi didewasakan atau berdewasa ya secara politik, karena ya ini menunjukkan betapa pentingnya kritik itu berdasarkan data dan fakta ya. Karena nantinya bisa nyesel kalau harus merubah haluan gitu kan. Tadinya berseberangan, kemudian bersatu, dan itu biasa dalam politik ya kan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur melontarkan komentar-komentar yang sangat berlebihan ya, itu tentunya akan dihajar oleh netizen dan warga ya. Loh, dulu bilangnya A, sekarang bilangnya B gitu kan. Nah, ini berlaku untuk semua pihak ya. Saya tidak bukan bermaksud untuk menyorot satu orang atau dua orang, tapi ini apakah sudah dan bukan juga untuk Bang dengan Masinton kondisi Pasaribu kan, amburadul Pak Tom? seperti ini. Jangan timpuk-timpukan lah. Ya. Kalau kita ditanggapi Bang Masinton, ditanggapi maksud dari penjelasannya Pak Thomas Lembong nih. Silakan Bang Masinton. Ketawa Bang Masinton, ketawa. Kalau dalam apa itu kan kritik itu juga penting ya. Jadi saya rasa bahwa apa yang kritik itu sayang disampaikan ya. PDI Perjuangan atau fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta pada masa kepemimpinan Pak Anies itu kan bagian dari kecintaan bersama terhadap Jakarta gitu. Kritik itu kan juga bagian dari saling mengisi. Nah tentu dengan begitu kemudian semua bisa saling melakukan kerjasama, kolaborasi ya, bersama-sama memikirkan Jakarta. Jadi saya rasa secara fundamen nggak ada yang ini ya, yang nggak ada yang berbeda secara fundamen ya antara Pak Anies dengan kritik-kritik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta. Kalau sudah secara fundamen sudah tidak ada masalah Bang Masinton, bagaimana Bang Masinton Pasaribu, Ketua DPD Pak Aming dan jajaran bisa membawa ini ke DPP kalau gitu? Ya makanya kan PDI Perjuangan ini Jakarta serius pertanyaan mengusulkan. Iya justru kan PDI Perjuangan Jakarta kan mengusulkan nama Pak Anies ke DPP. Nah tentu kan dalam mekanisme keorganisasian kami ya dari beberapa nama yang diusulkan gitu ya di internal maupun dari eksternal. Nah itu kan tetap harus melalui proses mekanisme penyaringan ya, istilahnya kalau dalam bahasa umumnya ya seperti fit and proper lah begitu ya, fit and proper tersebut. Nah jadi tentu ya dari sekian banyak nama-nama kan usulan itu kan namanya usulan, dia tidak automatically, maka dia harus didalami, dijajaki, begitulah Bang Masinton sebelum diputuskan. Oke, jadi nanti Anies sama siapa Bang Masinton?
Apa Mas sama Bang Masinton nih? Kalau saya punya Anton, Ya. Anis Masinton. Nah, itu. Kalau saya sih doanya berharap bisa Pak Anies, kan begitu ya, namanya doa. Ya. Kan tentu nanti kita tunggu sama-sama. Masih menunggu Ya, begitu ya kalau doa Bang itu Masinton kan ya. bukan keputusan. Doa itu kan sebagai Oke, sebuah oke. harapan. Nanti Baik. jika umpama Pak Anies ya terserah dengan siapapun, itu asal dengan kader PDI Perjuangan tentunya. Karena PDI Perjuangan kader-kadernya banyak yang mumpuni untuk bisa dipasangkan nantinya seperti itu. Dengan Pak Anies. Saya punya julukan 2 loh Apa pagi tuh? ini. Jadi tadi saya sebut Anton, Anies Masinton. Ada satu kekuatan juga besar dimiliki oleh negara-negara yang maju di luar sana. Apa itu? Atom. Atom. Anies Tom. Tom Lembong. Iya. Coba kita ke Mas Ipang ya. Mas Ipang, kalau melihat kan sebenarnya PDIP banyak sekali nama atau kader yang bisa dimajukan begitu ya. Kalau kita melihat kebatinan dari Bu Mega, Oke. apa plus minusnya Nah. mengambil Anies atau mengambil kader sendiri? Ya, inilah yang disebut dengan keteguhan Ibu Mega ya. Antara ideologi dengan transaksional tadi, bandwagon effect ya, potensi menang. Maka oleh karena itu, kalau keteguhannya pada ideologi untuk menjaga segmen basis grassroots, akar rumput, itu Ahok gitu. Tapi kalau kemudian mengambil Pemilih ya, kita bicara pemilih. Iya. Tapi kalau memilih pikiran rasional, bagaimana menang, kemudian ini bisa berlayar, menang, ya tentu tadi mereka harus mengendorkan soal ideologi, tapi pragmatis, transaksional pragmatis tadi bahwa menang gitu. Nah, di dalam politik ya nuansa kebatinan Ibu Mega menurut saya masih 50-50 ya. Ini saya membaca ya. Kodenya tadi Bang Masinton bilang kita banyak-banyak berdoa kata Bang Ya, Masinton kan gitu. karena begini, Doa Ibu sebagai Mega harapan. tidak selalu loh, Bang Adik Padil, mendukung yang bakal menang belum selalu loh. Pernah fakta sejarah sebelumnya kita masih ingat. Contoh, ketika Poke elektabilitas sudah tinggi, udah settle, udah leading, itu secara modal racikan elektoral sudah bumi Pasti hangus menang itu, gitu udah ya. nggak ada yang bisa ngalahkan waktu Ternyata itu Pak kan, Jokowi ya. Poke kan. Tapi kemudian Ibu Mega waktu itu elektabilitas Pak Jokowi Ahok persis menurut saya waktu itu masih rendah sekali. Tapi diputuskan Jokowi Ahok gitu. Nah, artinya itu ada prinsip-prinsip lain yang beliau punya keteguhan kan. Nah, ini yang kemudian nuansa kebatinan Ibu Mega yang saya baca, saya cermati hari ini ada titik persamaan lagi menurut saya. Apa itu? Pertama di dalam konteks bahwa melawan dinasti politik, melawan demokrasi, melawan konteks tentang rezim yang sudah Kesamaan melenceng. konstitusi. Nah, itu yang kemudian dianggap rekam jejak Anies itu tidak pernah nakal dalam konteks demokrasi. Nah, itu titiknya di situ. Nurut dong berarti. Nurut. Walaupun memang di Pilkada DKI waktu itu ketika Anies dengan Ahok yaitu udah bukan polarisasi isu, udah ideologi, udah mengempal Sampai ada kalimat pemecah belah bangsa ya, katanya. udah gitu, mengental ya kan? waktu itu, artinya mengental dalam konteks Anies itu apa namanya istilahnya ya politiknya sara. Anies ini bukan jualannya agama kan gitu dulu. Sudah habis di Nah, grassroots ya? Iya, itu udah perangnya udah artinya mengentalnya blok ideologis spektrum kanan spektrum kiri. Bisa cair ini. Bisa cair atau tidak? Ini maka memang orang Indonesia kan pemaaf dan pelupa. Gampang lupa. Oke. Nah, kalau misalnya pemaaf pelupa, memang ini biasa dalam politik begini. Iya, Artinya iya, kita harus ya nggak boleh terlalu kaku gitu kan. ya. Orang Indonesia mohon, pemaaf nih. Ya, pemaaf dan lupa. Seperti Bang Masinton dan Pak Tom pagi ini yang saling memaafkan kan begitu ya, Bang? Ya, tapi saya mencermati Ibu Ya. Mega pasti akan lebih bijak, punya keteguhan dan Oke. lebih rasional karena memang Pak Anies juga tidak ada dosa-dosa demokrasi kan. Maksudnya tetap orang yang lurus lah. Oke. Dan yang sepenting yang saya tahu bahwa sepanjang Pak Anies mau dikaderkan ya, pakai baju PKS kemarin Anies nggak mau. Nggak mau, Ya. iya. Mungkin kata beliau Pakai baju terlalu merah kecil. mungkin ya? Nah, baju merah ini gimana? Ini kan spektrum kanan, spektrum Jangan-jangan kiri. baju merah ya? Ini nasionalis kan, Iya, baju iya, iya, lebih iya. besar. Iya, iya. Harusnya kan mau dong. Oke. Iya, iya. Kenapa Anies nampak-nampaknya nggak mau? Saya juga nggak tahu. Apakah kenapa alergi dengan politik atau memang deparpolisasi atau Kan sudah faktanya apa? disinyalkan oleh Bu Mega persamaan ideologis tadi mungkin yang jadi Ya mentok tuh. kalau mereka pakai baju partai itu berkelas menurut saya. Itu kelas Iya. politik. Kenapa? Karena bisa dikontrol Ibu Mega ke depan. Kan Ibu Mega juga mengatakan menjadi kader PDIP pertama adalah prinsip tadi adalah akar rumput, kemudian pengawal demokrasi, yang ketiga adalah wong cilik kan, kemudian adalah petugas partai. Oke. Nah,
yang nggak pakai baju aja kemarin, yang udah pakai baju, yang udah pakai baju saja itu berkhianat. Apalagi nggak pakai baju gitu. Nah ini mau dikasih baju merah. Masih ada trauma-trauma masa lalu gitu ya. Senyum-senyum manis Mas Hinton Pasaribu mendengar penjelasan yang tadi itu ya. Baik, oke, kita harus segera akhiri diskusi kita. Besok sudah tanggal 26, betul? 27. Nah, ini ditunggu-tunggu. Selasa ya? Ya, itu dia. Terima kasih Bang Pangisal Nyago. Terima kasih, Mas Ipang. Bang Mas Hinton Pasaribu, terima kasih. Bang Mas Pak Hinton. Thomas Lembong, terima kasih. Anton Atom, luar biasa. Sehat selalu semuanya, kita nantikan bagaimana keputusan di tanggal 27 begitu ya saat pendaftaran. Terima kasih, sehat semua. Assalamualaikum.